Prof, jadi bagaimana sebetulnya upaya pemerintah untuk menindaklanjuti kasus HAM berat, kompensasi bagi korban maupun keluarga korban, Prof? Ya, kita ikuti keputusan negara itu memutuskan itu harus diselesaikan. Eh, Biasanya TAP MPR dan undang-undang ya. TAP MPR menyatakan diselesaikan melalui pengadilan dan melalui non pengadilan. Undang-undang juga nyatakan gitu. Upaya melalui pengadilan sudah lama dimulai, tetapi tidak pernah berhasil ya, karena memang buktinya udah tidak ada gitu ya. Bukan soal apa namanya ya. Faktanya sih ada, tapi buktinya kan tidak ada gitu, sehingga semua yang diajukan tuh oleh pengadilan dikalahkan semua. 30 terdakwa itu dibebaskan oleh hakim semuanya. Nah, sisanya terus sampai sekarang diupayakan dan tidak ada daluarsanya ya, jadi tidak menghentikan proses yudisial. Tidak mungkin kita hentikan. Lalu yang non yudisial juga melalui undang-undang KKR dibatalkan karena banyak yang curiga KKR itu dianggap untuk memberikan maaf atau peminta maaf terhadap kelompok yang salah gitu, sehingga pada waktu itu undang-undang KKR yang sudah jadi oleh Kiai Yusuf Hasim dari Tebu Ireng itu di judicial review dan dibatalkan oleh MK. Maka kita sekarang menempuh jalur non yudisial melalui tim PPHAM, penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan kita sudah memutuskan dan alhamdulillah Presiden sudah menyatakan menerima semua rekomendasi. Kemudian alhamdulillah juga kemarin pagi PBB itu sudah mengeluarkan pernyataan apresiasi kepada pemerintah Indonesia bahwa upaya yang puluhan tahun dirintis selalu gagal sekarang sudah menemui titik terang. Sebagai langkah baru sudah dimulai untuk memperhatikan dan merehabilitasi hak korban ya. Ini korban yang jadi fokus kita, bukan pelaku. Karena kalau bicara soal pelaku amat sangat sulit dan itu hanya pengadilan yang bisa memutuskan. Kita cari korbannya lalu kita rehabilitasi kerusakannya. Apakah itu kerusakan mental, ekonomi, Baik. politis dan sebagainya, kita rehabilitasi. Detailnya seperti apa, Prof? Kan tadi kalau di yudisial memang ada banyak kendala. Nah, non Ya. yudisial ini seperti apa agar memastikan rasa keadilan, Prof, bagi korban dan juga keluarganya. Dan tadi sebetulnya sudah ada apresiasi dari Komisi Tinggi HAM PBB ya, Prof ya. Ya, banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Masalah restitusi, misalnya korban keturunan satu peristiwa, keturunan orang PKI misalnya ya, itu kan banyak jadi korban, misalnya dipecat, tidak boleh bekerja dan sebagainya, lalu mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Ya kita selesaikan, kita berikan hak-hak politiknya. Itu sudah mulai sebenarnya. Kemudian misalnya korban kasus dukun santet di Banyuwangi sekitar 140-an orang itu lulu dibunuh dengan keji dengan alasan tukang santet, padahal pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah itu kan keluarganya hancur sekarang, berantakan ya, kita perbaiki. Ada yang kampung rusak, kita perbaiki kampungnya. Kemudian sediakan macam-macam pembangunan dari PUPR, dari Kementerian Sosial, nanti dari Mendikbud, yang semuanya khusus ditujukan untuk menyelesaikan atau merehabilitasi korban ya. Saya bicara korban pelanggaran HAM berat ini gitu. Prof, Dan itu akan segera dimulai. oke. Banyak yang mengapresiasi langkah ini, Prof. Tapi tak sedikit juga ya, Prof ya, yang meragukan. Nah, bagaimana tanggapan dari pemerintah terhadap yang meragukan soal penyelesaian lewat non-yudisial ini, Prof? Iya, tidak apa-apa, karena sebelum kita melangkah juga sudah mendiskusikan ya, mendiskusikan nanti yang akan meragukan kira-kira si A, si B, si C, kita sudah nyebut lah seperti LBH, kontras, kira-kira kita sudah hitung, Amnesty Internasional, apalagi gitu ya. Itu biasa, udah sejak dulu apapun yang kita lakukan sudah diprotes. Nggak apa-apa, itu bagus, kita senang ada kelompok yang seperti itu, nggak kita musuhi. Tetapi saudara lihat itu di gambar tim itu semua ini tergabung orang yang dulu sangat menentang
penyelesaian non yudisial seperti Pak Kiki Sahnakri, lalu ada kelompok NU itu dari Pak As'ad, Pak Musaki dulu tuh sangat menentang ya kelompoknya. Kemudian ada yang sangat pro seperti Ifdal Kasim yang ikut merumuskan ini. Lalu ada Pak yang ikut mengusulkan terjadinya pelanggaran HAM itu. Lalu ada Pak Wakil Daerah yang menjadi korban HAM, ada Pak Abu Bakar, Mustafa Abu Bakar. Ada itu yang sangat terkenal Pak Makarim Wibisono, yang belasan tahun karirnya ngurusi HAM di dunia internasional. Nah, akhirnya kan ini diterima bukan hanya oleh publik Indonesia, tapi oleh dunia internasional melalui Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berpusat di Jenewa. Dulu puluhan tahun kan selalu dimunculkan dari situ. Sekarang muncul dari situ bahwa apresiasi terhadap pemerintah Indonesia gitu. Sehingga kita sekarang bisa teruslah bekerja, tidak usah tersandera oleh hal-hal yang seperti itu secara terus-menerus. Prof, ada banyak pelanggaran HAM berat yang diakui dan disesali oleh pemerintah di masa lalu tentunya, Prof. Apa langkah hukum yang paling dekat yang menjadi prioritas penuntasannya, Prof? Kasus apa, Prof? Yang masih mungkin tuh dalam hitungan kami yang terjadi sesudah tahun 2000 ada peristiwa Wamena dan Wasior. Itu dulu terjadi pada tahun 2001 sampai 2003. Nah, itu dulu secara teknis lebih mudah karena dulu kekeliruannya itu secara prosedural hanya karena itu tidak dipisah oleh Komnas HAM, karena padahal kasus ini beda gitu. Tapi diminta diperbaiki dulu agar dipisah. Nah, yang lain-lain itu terjadi sebelum tahun 2000 itu agak sulit ya untuk diselesaikan, karena itu buktinya sambungan antar bukti itu dari Komnas HAM menurut Kejaksaan Agung tidak bisa. Anda jangan masyarakat jangan curiga Kejaksaan Agung tuh sengaja tuh ndak berani, ndak juga, karena dulu pada tahun 2004 atas inisiatif Presiden SBY diangkat Abdul Rahman Saleh yang sebelum menjadi Jaksa Agung termasuk orang yang paling keras agar pelanggaran HAM berat ini diselesaikan. Nah, ketika Pak Abdul Rahman Saleh jadi Jaksa Agung pun tidak bisa, dia sendiri menyerah pada akhirnya, sampai beliau berhenti juga tidak ada yang bisa diselesaikan gitu, karena memang bukan karena tidak mau, secara hukum yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tidak bisa dilaksanakan menurut hukum acara yang harus ditempuh. Misalnya kalau menentukan tahun tertentu terjadi kejahatan HAM berat seperti ini, pelanggaran HAM berat, harus ada pelakunya siapa, bagaimana melakukannya, korbannya apa sudah divisum, dikuburkan di mana, siapa saksinya, itu semua sudah tidak ada karena terjadinya udah lama. Baik. Ada yang tidak lama tapi juga jejaknya udah hilang gitu. Seperti tahun 65 kita mau mencari siapa. Udah lama itu, tidak bisa artinya. Baik. Lama, udah 60 tahun lebih. Prof, jika tadi bukan fokus pada pelaku tapi pada korban, jadi nanti bentuk kompensasi pada korban, keluarga korban, itu seperti apa sih, Prof? Ada 12 macam kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya dulu korban diberhentikan dari pekerjaannya, ya kita diberi kompensasi seakan-akan dia tidak pernah berhenti bekerja, dibayar nanti oleh negara. Itu kan banyak yang korban seperti itu. Yang rusak misalnya secara fisik rusak karena cacat atau apa, tidak bisa bekerja lagi, nanti disantuni, diberi ini kompensasi. Lalu yang kampungnya rusak, masjidnya rusak dan sebagainya, itu diperbaiki. Pokoknya semualah nanti berbagai kegiatan akan dilakukan, dan ada 12 jenis kompensasi yang dicantumkan. Itu termasuk untuk korban pelanggaran HAM 65 juga, Prof? Iya, korban 65, dan supaya diingat ya, ada orang yang curiga sekali bahwa korban 65 itu nanti mau memperhatikan menolong korban PKI, padahal korban PKI padahal PKI itu salah. Tapi enggak, bukan hanya korban kejahatan keganasan PKI, tapi juga ada yang warga umat Islam juga menjadi korban kan di situ karena keganasan peristiwa itu. Karena kita tidak terpaku pada tahun 65 tapi mulai dari tahun 62. Di mana pelanggaran terhadap umat Islam juga di berbagai tempat sudah terjadi. Ya kita kompensasi, kita tolong ini umat kita gitu.
Prof. Mahfud, terima kasih untuk penjelasan dan juga upaya dari pemerintah. Semoga semakin tercerahkan soal penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu ini. Terima kasih sekali lagi Menko Polhukam Mahfud MD telah bergabung dalam program Kompas Petang. Sehat selalu Prof. Mahfud.